Ini udah semua. Udah nih, gimana ya cara bikin NPWP? Kamu gak tahu cara bikin PP gimana? Belum. Ya udah, sini aku ajarin. Nah, pertama kita ke Koretak, selalu klik yang daftar di sini, pilih yang perorangan, yang wajib pajak milik NIK. Nah, pilih dengan aktivasi NIK. Jika sudah tampilan seperti ini, ada 7 formulir yang harus dilengkapi. Yang pertama, melengkapi identitas wajib pajak dulu. Nah, kita yang NIK selanjutnya, nama wajib pajak, kemudian jenis wajib pajak sudah terisi secara otomatis. Tempat lahir negara asal Indonesia, tanggal lahir diisi, jenis kelamin diisi, status perkawinan dipilih, lanjut jenis pekerjaan sesuai dengan KTP. Nah, nama ibu kandung, lalu lanjut nomor kartu keluarga kamu isi, lalu status hubungan keluarga kita pilih. Kategori individu, kita klik yang verifikasi. Oke, datanya sudah divalidasi. Lalu klik lanjut. Di sini kita isi formulir yang kedua. Pertama, isi email yang aktif, lalu verify. Nanti kita dapat kode verifikasi. Kodenya kita masukin di sini. Kemudian klik verifikasi. Lanjut, isi nomor telepon, klik verify. Lalu ada muncul kode. Kita isi di sini dan klik verifikasi. Jika sudah seperti ini, lalu kita klik lanjut di bagian bawah. Nah, selanjutnya ini formulir yang ketiga, masukkan orang terkait wajib pajak. Ini bisa kita skip, kita klik lanjut. Lanjut, kita akan isi formulir yang keempat, yaitu masukkan data ekonomi wajib pajak. Metode pembukuan atau pencatatan, pilih yang pencatatan. Mata uang pembukuan, pilih yang rupiah Indonesia. Kemudian periode pembukuan, pilih 01/12. Terus kita klik tambah. Di sini kita akan menambahkan sumber penghasilan. Untuk kolom yang pertama, kamu klik pekerjaan. Terus untuk kode KLU, klik add, kita pilih yang kedua. Kita scroll bagian bawah, pilih yang kode Z8000, kamu klik pilih. Lalu kita isi kolomnya sesuai yang kita pilih tadi. Nah, ini jangan lupa di checklist ya. Terus tempat kerja kita isi belum atau tidak bekerja. Yang penghasilan pilih yang kurang dari 4.500.000. Lalu pilih simpan. Kalau sudah seperti ini, klik lanjut. Nah, di sini selanjutnya kita isi detail alamat pajak. Yang pertama, masukkan alamat pajak. Detail alamat kamu isi sesuai KTP ya. RT RW sesuai KTP juga. Kode wilayah abaikan. Kode pos sudah terisi secara otomatis. Data geometris pilih mark address, kemudian klik simpan. Kemudian kita scroll paling bawah, terus kamu klik copy from domicile. Nah, di sini kamu pastikan kalau datanya sudah benar. Kalau sudah merasa benar, klik yang verify. Oke, data sukses. Kita klik next. Nah, di sini nih kita verifikasi identitas. Di sini kamu foto KTP-mu aja, terus validasi foto. Kalau berhasil, klik lanjut paling bawah. Kemudian kita isi formulir paling akhir. Kita checklist yang pertama, lalu ajukan permohonan. Oke, permohonan NPWP sedang kita ajukan. Kemudian kita kembali ke halaman utama Koretex-nya. Nah, kita pilih yang lupa kata sandi. Untuk ID pengguna, kita masukkan NIK. Kalau udah, tujuan konfirmasi pilih yang surat elektronik. Kemudian, masukkan email yang terdaftar tadi, lanjut isi captanya. Terus kita klik centang, kemudian klik kirim. Kemudian kita ke email, nanti dapat untuk mereset PW seperti ini. Nah, klik yang link biru. Terus ke halaman seperti ini, kita klik yang new password. Perhatikan untuk membuat passwordnya minimal ada 8 karakter, huruf besar, ada simbol, ada angka. Jika sudah, klik lanjut, confirm password, lanjut masukkan captanya. Jika sudah terisi, klik save. Oke, pembuatan passwordnya sudah sukses. Lanjut klik yang login page, kita akan diarahkan lagi di web Koretex-nya. Kita kan sudah buat passwordnya, kita langsung login aja. Nah, di sini kita tetapkan kata sandi, kita isi sesuai yang kota buat tadi. Jika sudah di checklist, lalu klik lanjut. Nah, kita akan menetapkan passphrase. Passphrase-nya kita isi sama kayak kata sandi tadi. Jika sudah, klik simpan. Jika tampilannya seperti ini, kita klik akses halaman login portal wajib pajak. Nah, di sini kita akan login lagi. Ini kita isi sesuai yang telah kita buat tadi. Jika sudah klik login, lanjut klik portal 3, pilih yang dokumen saya. Lalu kita refresh dulu. Lalu kita scroll aja, kita pilih yang kartu NPWP-nya. Langsung saja kita klik unduh. Dan ini kartu NPWP kamu.
Nah, jadi untuk nomor NPWP, kita itu sudah menggunakan angka ini. Jadi dari Januari 2025, nomor NIK sudah ditetapkan menjadi nomor NPWP. Dan nomor NPWP ini yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan administrasi seperti melamar pekerjaan dan lain-lain. Ini bisa dicetak di fotokopi terdekat. Sudah tahu kamu cara buatnya? Iya, makasih ya, Ci. Iya, sama-sama. Jadi, jika kita tidak memiliki NPWP, yang jelas kita akan mendapatkan kerugian yang besar. Nah, kemungkinan kerugiannya yang akan terjadi itu, yang pertama kita akan dikenakan tarif pajak lebih besar dari yang seharusnya. Yang tadinya mungkin kita mendapat potongannya itu cuma 5%, itu bisa menjadi 10% lebih tinggi. Nah, yang kedua, kita juga akan kesulitan dalam mengurus administrasi ataupun keuangan. Contohnya dalam pembuatan kartu kredit, pinjam uang di bank, pembelian motor ataupun rumah, bahkan daftar CPNS itu salah satu syaratnya itu yaitu mempunyai NPWP. Lalu yang ketiga, kita juga akan mendapatkan sanksi jika kita seharusnya bayar pajak dan kita tidak memiliki NPWP. Kita bisa diperiksa oleh kantor pajak dan mendapatkan sanksi yang berat. Jadi sebaiknya jika kita sudah bekerja dan memiliki gaji tetap, kita lebih baik daftar NPWP karena NPWP itu gratis dan bisa secara online. Nah teman-teman, kenapa kita harus mempunyai NPWP? Ada 4 alasan kenapa kita harus punya NPWP. Nah yang pertama itu yaitu tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah NPWP ini bisa digunakan untuk membayar pajak penghasilan atau PPH sebagai kontribusi kita kepada negara dalam membiayai fasilitas umum, pendidikan, subsidi, dan lainnya. Nah, yang kedua yaitu aturan hukum. Undang-undang pajak mengharuskan setiap orang yang punya penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk punya NPWP dan melapor pajaknya. Ya teman-teman, NPWP ini udah ada dalam aturan hukumnya bahwa NPWP bisa tetap untuk digunakan untuk melapor pajaknya. Nah, yang ketiga yaitu administrasi kerja. Sekarang ini banyak perusahaan yang mengharuskan karyawannya itu mempunyai NPWP. Kenapa? Karena tanpa NPWP, pemotongan pajak itu lebih besar, yaitu sampai 20%. Nah, yang terakhir itu yaitu persyaratan layanan tertentu. NPWP juga sering digunakan atau dimintai saat urus kredit, KPR, paspor, bahkan saat daftar beasiswa atau proyek tertentu. Nah, itu teman-teman alasan kenapa kita perlu punya NPWP. Nah, teman-teman sudah tahu kan bagaimana cara membuat NPWP? Nah, teman-teman juga sudah tahu kan apa kegunaan NPWP? Dan juga udah pada tahu kan apa yang akan terjadi jika tidak ada NPWP? Kalau udah punya NPWP, kerasa dewasa banget ya. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. She talks kinda lazy and people say she's crazy.